Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Nastamir darsana wal an sanata'allam an ta'arudul adillah. Ma huwa ta'arudul adillah? تعريفه التعارض لغة مصدر الفعل تعارض بمعنى قابل وهو مشتق من العرض بضم العين وهو الناحية والجانب والجهة. Ta'arud itu secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata kerja ta'arada yang artinya qabala atau saling berhadapan. Nah, ta'arada ini adalah mushtaq atau pecahan, bentuk pecahan dari urd dhammil ain, artinya an-nahiyah, janib atau jihah, sisi, sebelah lawannya gitu lah, seberangnya. Wa yuqalu 'arada asy-syai' bisyai' mu'aradatan ay qabalahu au mana'a. Contohnya 'arada asy-syai' bisyai'. Jadi sesuatu itu dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Kaqaulika sirtu fa'arada li fit tariqi 'aridun min jabalin ay mani'un yamna'ul mudhi. Atau mani. Jadi tadi bisa berarti qabala atau mani, mencegah. Contohnya adalah aku berjalan fa'arada li fit tariq, maka mencegah atau menghalangiku 'aridun, penghalang. Wa'tarada li bima'nahu wa minhu i'tiradatul fuqaha li'annaha tamna'u min at-tamassuk bid-dalil wa ta'arudul bayyinat li'anna kulla wahidah ta'tarid al-ukhra wa tamna' nufudhuha. I'tarada li bima'nahu. Jadi ini selanjutnya ada contohnya adalah i'tiradatul fuqaha, pertentangan ahli fikih. Ketika ada i'tirad maka tamna'u minat tamassuk bid-dalil. Jadi terhalang untuk berpegang teguh kepada satu dalil. Wa ta'arudul bayyinat, pertentangan bukti, li'anna kulla wahidatin, karena masing-masing itu ta'tarid al-ukhra, menghalangi yang lain, menghalangi untuk bisa dilaksanakan. Amma ta'arud istilahan fa'arrafahu usuliyun bita'arif mutanawwi'ah. Ta'arud secara istilah itu diartikan dengan beberapa definisi oleh ahli usul. Minha ma qalahu al-Bazdawi, di antaranya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bazdawi, bi annahu taqabalal hujjatain 'ala as-sawa' la maziyata li ihdahuma fi hukmain mutadaddain. Pertentangan dua hujjah atau dua dalil, dua argumentasi 'ala as-sawa'i yang seimbang. La maziyata, tidak ada keistimewaan salah satu dari keduanya di dalam dua hukum yang bertentangan. Amma hujjatul Islam al-Ghazali, sedangkan Imam al-Ghazali fa'abbara anhu biqaulihi, beliau menggambarkan ta'arud itu, inna ta'arud huwa at-tanaqud. Ta'arud itu adalah at-tanaqud. Tanaqud itu saling menjatuhkan. Wa arrafahu al-Isnawi biqaulihi, sedangkan Imam Isnawi mengartikan at-ta'arud bainal amrayn huwa taqabalahuma. Jadi pertentangan keduanya ala wajhin yamna'u kulla wahidin minha muqtada sahibihi. Jadi pertentangan di mana masing-masing dari keduanya itu mencegah terlaksananya atau mencegah sahibnya, si pemilik hujjah tadi itu, untuk melaksanakannya. Fa jumlatul qaul, kesimpulannya,
li'annahum arrafuhu bi alfadhin mutaradifah. Para ulama tadi memberikan penjelasan atau mentakrif ya, mendefinisikannya dengan lafaz yang mutaradif yang sama, yaitu al-mu'aradah, al-mumana'ah, at-ta'adul, at-tanaqud sama at-taqabul. Jadi mu'aradah, mumani'ah, ta'adul, tanaqud, taqabul. Bi an yadulla kullu wahidin min ad-dalilain ala munafin ma yadullu alaihi al-akhar. Dengan cara menunjukkan masing-masing dari dua dalil itu apa yang mampu atau yang dapat menjatuhkan dalil yang lawannya. Wa huwa ainu ta'rifit ta'arud la farqa bainahuma. Jadi sebenarnya pada intinya enggak ada perbedaan ya. Wa jama'a bainat ta'birain al-Mardawi al-Hambali fi kitab at-Tahrir fa'arrafa at-ta'arud bi taqabulid dalilain ala sabilil mumani'ah. Jadi sedangkan Imam Al-Mardawi Al-Hambali ini dalam kitabnya mentakrif ta'arud itu sebagai taqabulud dalilain. Jadi pertentangan dua dalil ala sabil mani'ah. Ala sabil mani'ah itu menerjemahkannya kalau letter lucknya ya secara harfiahnya dengan cara saling mencegah. Wa dzalika idza kana ahadud dalilain yadullu 'ala al-jawaz wa ad-dalil al-akhar yadullu 'ala at-tahrim. Nah, itu contohnya adalah ketika salah satu dalil itu menunjukkan kebolehan sesuatu sedangkan dalil yang lain menunjukkan pengharaman sesuatu. Fa dalilul jawaz yamna'ut tahrim. Dalil boleh itu mencegah tahrim. Nah, kalau boleh ya boleh, kenapa harus dilarang gitu. Sehingga kalau dalilnya yang menang boleh, yang haram nggak bisa dipakai, bertentangan di situ. Wa dalil tahrim yamna'ut jawaz. Sebaliknya, ketika mengatakan haram, maka yang jawaz juga nggak bisa dilaksanakan. Fakulun minhuma muqabil akhar. Maka masing-masing itu adalah lawan dari dalil yang satunya. Wa mu'aridun lahu wa mani'un lahu. Wa 'arrafa at-ta'adul bit-tasawi. Nah, ta'adul itu di sini ditakrif dengan tasawi, sama, sepadan. Ma huwa asbabuhu? Apa sebab-sebabnya? Qaddama al-Hafnawi fi at-ta'arud wa at-tarjih 'inda al-usuliyyin wa atharuhuma fil fiqh al-islami al-asbab allati addat ila at-ta'arud. Jadi Imam Hafnawi itu menyampaikan bahwa ta'arud dan tarjih itu menurut usuliyyin serta atharnya dalam fikih Islami itu ada sebab-sebabnya. Apa saja? Yang pertama, an yakuna nas dhanniyud dilalah. Nas atau teksnya itu, teks dalilnya itu adalah dhanniyud dilalah. Petunjuknya itu dhanni. Wa dzalika li anna an-nas dilalatain, dilalah qat'iyyah wa dilalah dhanniyah. Setiap teks itu bisa di antara dua dalil, yaitu bisa petunjuk yang qat'i, yang pasti, atau juga bisa dengan petunjuk yang dhanni, yang dugaan saja. Wan nasul qat'i fala khilafa fihi. Adapun teks yang qat'i maka tidak ada perbedaan pendapat di situ. Li'annahu dalla ala ma'nan muayyan. Karena dia menunjukkan pada makna yang tertentu. Wa amman nasu dhanni fa huwa ma yakunu muhtamilan li aktsar min ma'nan. Adapun nas dhanni itu dia mencakup lebih dari satu makna. Yang sering kita contohkan adalah kata al-qur'u. Jadi orang haid itu misalnya, itu kan kalimatnya salah satu quru, sedangkan al-qur'u itu maknanya ada al-haidu sama at-tuhru. Nah, ini maka dalil di sini disebut dalilnya bukan qat'i tapi dhanni. Kenapa? Dari sisi maknanya dia sudah mustarak. Nah, oke. Kita lanjutkan. Sedangkan saya contohkan yang qat'i itu contohnya ya perintah salat misalnya, aqimus shalah, tegakkanlah salat. Aqimu itu sudah pakai fiil amar. Sedangkan al-amru al-aslu fil amri lil wujubi. Jadi pada dasarnya
kata perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua adalah sebab yang kedua, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad yahkumu hukman fi halatin wa hukman akhar binisbah lil mas'alah dzatiha fi halah ukhra. Bahwa Rasul itu terkadang memberikan hukum itu berbeda pada masalah yang sama dengan kondisi yang lainnya. Jadi pada satu peristiwa Rasul memberikan hukum seperti A, tapi pada masalah yang sama tapi pada waktu yang berbeda itu memberikan hukum yang B. Fayarwi ba'dur ruwat al-hukmul awal wa ba'dul akhir al-hukmul tsani. Sedangkan yang meriwayatkan itu sebagian meriwayatkan hukum yang pertama dan sebagian meriwayatkan hukum yang kedua. Fayufham annaha ta'arudha, maka difahami di sini bahwa keduanya adalah saling bertentangan. Lakin law nazarna bi'ainil insafi, tapi kalau kita benar-benar teliti, la wajadna anna al-ikhtilaf liikhtilafil halatain, bahwa sebenarnya perbedaan itu bukan karena hukumnya yang berbeda, tetapi ikhtilaful halatain, kondisinya yang berbeda. Yang ketiga, sebab yang ketiga, qad yakunu sabab fi hadat ta'arud anna ahadul haditsain al-mutakhalifain nasikhun lil akhar. Jadi sebab yang kedua adalah salah satu dari hadis yang bertentangan itu adalah nasikh lil akhar, menasakh yang satunya. Haditsain di sini waqi'ah, peristiwa, bukan hadis. Walakin la ya'lam bidzalika al-fiqih, tetapi ahli fikih tidak mengetahui hal itu. Fayadhunnu ta'arudun wa laysa bita'arudin. Maka terkadang ahli fikih ini tidak mengetahui hal itu sehingga menduga ini adalah ta'arud, tetapi bukan ta'arud. Yang keempat, qad yadhkurun nabi sallallahu alaihi wasallam tariqain aw turuqan li ba'dil umur wal ahkam asy-syar'iyyah. Rasul terkadang menyebutkan itu 1-2 cara yang berbeda untuk beberapa masalah dan hukum syara'. Wal akhdhu bi kulli minhuma jaizun, sedangkan mengambil salah satu itu boleh. Wa yadhkur ba'dur ruwat wahidan minha wa ba'dul akhar at-tariq al-akhar. Nah, sedangkan para perawi itu menyampaikan dari Rasulullah, ada yang menyampaikan satu saja, ada yang menyampaikan yang lainnya. Fayufham minar riwayatain man la ya'lam dzalika ta'arud bainahuma wa laysa minhu. Maka difahami dari 2 riwayat itu oleh orang yang tidak mengetahui hal itu bahwa at-ta'arud bainahuma itu adalah perbedaan atau pertentangan di antara keduanya. Walaysa minhu, padahal bukan. Haitsu innal akhdha bil kulli jaizun, karena mengambil salah satu dari 2 itu boleh. Contoh yang sering itu ini yang hadis tayamum kalau nggak salah. Jadi ketika ada 2 sahabat yang bepergian di tengah jalan dan dengar azan, yang satu sholat tapi di jamak, yang satu tidak. Ada hadisnya seperti itu. Ada juga yang dengan tayamum segala macam, ada hadis-hadis yang menunjukkan itu. Nah, sedangkan 2 hadis yang berbeda misalnya itu tidak berarti berbeda, tapi boleh memilih salah satu. Oke, kita lanjutkan. Aqsamuhu, macam-macam ta'arud. Qasabal ulama at-ta'arud ila qismain. Para ulama membagi ta'arud itu menjadi 2. Yang pertama, ta'arud bila tarjih, pertentangan tanpa ada pemenangan, enggak ada tarjihnya. Wa hadza yakunu bainad dalilain al-qat'iyyain. Kapan terjadi? Ketika yang bertentangan adalah 2 dalil qat'i. Fa idza waqa'a bainal qat'iyyain la yatasawwaru tarjih. Jadi ketika bertentangan itu 2 yang qat'i, dalil qat'i tadi, maka tidak ada tarjih. Li'annahu far'ut tafawud fi ihtimalin naqid. Jadi mungkin ini far'ut tafawud fi ihtimalin naqid.
Bagaimana menjelaskannya ini? Cabang dari tafawud. Tafawud itu kan apa? Perbedaan tadi ya. Ihtimalin naqid di dalam kemungkinannya untuk menjatuhkan. Nanti akan saya menjelaskan secara ini agak repot ya. Fala yakunu illa bainal dhannain. Dan tidak akan terjadi kecuali di antara dua dhanni. Jadi begini, kalau dua qat'i kan sama-sama qat'i. Kalau sudah sama-sama qat'i itu pasti menunjukkan muayyan ya. Jadi nggak mungkin itu menjatuhkan satu dengan yang lain. Yang mungkin menjatuhkan satu dengan yang lain itu ta'arud yang terjadi itu kalau dhanni. Kalau di qat'i itu tidak bisa. Ya. Artinya tidak ada tarjih. Tidak mungkin kita memenangkan satu dari yang satunya lagi kalau itu sama-sama qat'i. Kenapa? Karena boleh jadi yang satu itu sebenarnya secara kekuatan sama gitu loh, secara kekuatan sama. Karena ada kemungkinan ini bukan sebagai pertentangan di situ gitu loh. Jadi karena dalil qat'i sulit untuk dia. Nah, kalau dhanni berbeda, karena dhanni itu memang ada kemungkinan sehingga derajatnya juga bisa berbeda. Kita lanjutkan. Wa mithalu hadza, contohnya adalah qaulu ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ma'a qaulihi jalla wa ala wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fal ayat ula tujibul qira'ah 'alal muqtadi bainama atsaniyatan fihi. Nah, ini dua ayat yang seakan-akan bertentangan, tapi sama-sama qat'i. Kenapa? Yang pertama jelas mengatakan faqra'u, maka bacalah dari Al-Qur'an itu yang mudah. Yang kedua, jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan, diam, semoga kalian dirahmati. Yang satu mengatakan wajib baca, tapi yang satu melarang untuk baca. Ini kan seakan-akan bertentangan. Makanya tidak ada tarjih di sini. Oke, lanjut. Ta'arud yata'atta fihi tarjih. Jadi ada pertentangan yang mungkin ada tarjih di sini. Wa hadza idza kana dhanniyain. Ini jika yang bertentangan adalah dhanni. Oke, kita lanjut lagi. Ruknuhu wal muradu bi ruknil mu'arada fi hadzal bahath haqiqatuh wa hiya kama qala al-Hafnawi. Rukunnya ada dua. Yang pertama adalah taqabul hujjatain al-mutasawiyatain ala wajhin yujibu kulla wahidin minhuma didda ma tujibu al-ukhra wa dhalika kal hurma wal hillu wan nafyu wal isbatu. Pertentangan dua hujjah atau dua argumentasi yang sama, yang sebanding, di mana salah satu dari keduanya itu memang mengharuskan sesuatu yang dilarang oleh satunya. Contohnya adalah haram dan halal, menghilangkan atau menghapus dengan menetapkan. Ini bertentangan, yang satu dengan yang lain ini perintahnya adalah menggugurkan perintah yang satunya. Waqad qayyadat al-hujjatan bikauniha mutasawiyatain wa dzalika li tahqiqil muqabalah bainahuma. Dan ada pengikat di sini, yaitu hujjah itu harus mutasawiyatain, harus seimbang. Agar apa? Agar tahqiqul muqabalah, agar terjadi, benar-benar terjadi pertentangan itu. Id ad-dha'if la yuqabilul qawi, karena yang lemah itu tidak akan menentang yang kuat. Wal mutawatir la yuqabilul khabarul wahid, sedangkan mutawatir tidak akan menentang khabar ahad, li adamil musawat bainahuma. Kalau tadi saya katakan di atas ta'arud bila tarjih sama ta'arud yata'atta fi tarjih itu mutasawiyatain sebenarnya, tetapi bedanya adalah hanya qat'i sama dhanni. Sedang yang qat'i itu tadi karena memang sudah pasti, sehingga tidak mungkin yang qat'i itu bertentangan dengan, kalaupun bertentangan itu tidak ada tarjihnya. Nah, nanti ada sikap bagaimana kita menentukan apakah kita itu, bagaimana ketika ada ayat yang seakan-akan bertentangan. Itu nanti ada solusinya, di bawah nanti ada solusinya. Oke. Syarat syurutuhu. Qaddamal usuliyyin syarat lit-ta'arud wa min ahammiha ma yali. Jadi syarat-syaratnya itu apa saja? Yang pertama, ayyakunad dalilan mutadaddain.
hendaknya dalil itu bertentangan. Masalan ad-dalilul wahid yahillu wal akhar yuharrimu. Jadi yang pertama menghalalkan, yang kedua mengharamkan. Yang ketiga an yatasawat dalilain fil quwwah, harus sama-sama kuat. Jadi harus sebanding. Wa hadza yanqasimu ila thalath aqsam. Ini dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama at-tasawi fi tsubut, sama dalam tsubutnya. Jadi kalau misalnya kan ada qat'iyyatu tsubut, ada dhanniyatu tsubut. Kalau kita bicara hadis sama Quran dulu itu ya. Itu diingat-ingat kembali ke sana. At-tasawi fit dilalah, sama dalam konteks dilalahnya. Ada dhanniyut dilalah, ada qat'iyyut dilalah. Yang ketiga at-tasawi fil adad. Jadi sama dalam jumlah, ada mutawatir, ada ahad, ada masyhur. Jadi tidak bisa hadis ahad bertentangan dengan hadis mutawatir. Masyhur dengan masyhur, ahad dengan ahad, harus begitu. Yang ketiga an yakuna taqabulud dalilain fi mahallin wahid li'anna at-tadad wa at-tanafi la yatahaqqaq baina syai'aini fi mahallain. Hendaknya di perkara yang sama, ya. Pertentangan dua dalil itu di dalam permasalahan yang sama. Yang terakhir an yakuna taqabulud dalilain fi waqtin wahid, yakni la budda min ittihadiz zaman. Hendaknya pertentangan itu juga di waktu yang sama, bukan di waktu yang berbeda. Kalau kita kembali ke atas tadi, ada Rasul yang menyatakan hukumnya A pada satu waktu, tapi ditanya pada waktu berbeda hukumnya B. Nah, ini karena tidak dalam waktu yang sama. Oke, kita akhiri. Nanti akan saya sambung lagi. Masih ada bahasan yang lain, jadi ini majalut ta'arud masih ada. Nanti juga ada masih hukmut dalilan al-muta'aridain ada di sini. Dan nanti pada akhirnya ada juga ya ini hukum ini tentang bagaimana kita bersikap. Jadi solusinya bagaimana ketika ada pertentangan. Apakah apa yang harus dilakukan? Nanti ada itu pembelajaran di sana. Baik, saya akhiri, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafar majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.